Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan suling subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Wedara Glora dengan mengangkat tema Hikmah Isra Mi'raj Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Anda yang baru bergabung dalam channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini di subuh tanggal 26 Januari 2025 yang bertepatan dengan 26 Rajab 1446 Hijriah, yang berarti besok kita umat Islam sama-sama memperingati peristiwa yang agung yang dialami oleh Rasulullah. Dalam semalam beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke Sidratil Muntaha dalam satu titik menerima titah perintah sholat. Maka pada kesempatan ini kita membahas tentang perjalanan Isra Mi'raj Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti tetap seperti biasa, kita agendakan sampai Isyraq, kemudian kita lanjutkan sholat Isyraq. Masih ada waktu, kita lanjutkan sholat duha dengan harapan mudah-mudahan nyocoki apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dan tetap berada di dalam masjid, kemudian sampai terbit matahari, kemudian dilanjutkan sholat Isyraq, maka janji Rasulullah sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kahajjatin wa umratin tamah, seperti berhaji dan berumroh sempurna. Maka apapun yang kita lakukan pada pagi hari ini, yang kemudian kita lanjutkan dengan sholat duha, 2 kali salam berarti 4 rakaat, maka Allah melalui Rasulnya akan membentangkan ridhonya. Salah satu ridhonya itu adalah janji Rasulullah adalah Allah akan mengampuni dosa kita, walaupun dosa-dosa kita ini sebanyak buih lautan. Di dalam riwayat yang lain, Rasul Allah akan memberikan garansi surga buat kita. Maka tentu pada kesempatan ini, energi positif sholat subuh kita ini kita getarkan, kita rambatkan, kita gemakan kepada istri kita, anak kita, laki-laki maupun perempuan serta keturunan kita. Mudah-mudahan kita semua dan anak turun kita sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, ya Tuhan, ij'alni, jadikanlah aku, Rabbi ja'al muqimas sholat, termasuk orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan termasuk anak turunku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Dan dengan duduk kita majelis taklim dan majelis zikir ini juga ditargetkan, dijanjikan oleh Rasulullah yang luar biasa, bahwa Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya mencari majelis seperti ini. Mencari majelis seperti ini, kalau kemudian sudah ketemu majelis yang seperti ini, maka malaikat akan duduk di sebelah kiri kanan kiri kita, sehingga Masjid Raudhatul Muttaqin ini betul-betul penuh malaikat.
dan malaikat seraya mendoakan buat kita, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Apa artinya Allahumma ighfir lahum? Ya Allah, ampunilah buat mereka yang duduk di masjid seperti ini. Warhamhum, ya Allah, rahmatilah mereka yang duduk di masjid seperti ini. Maka kita semua yang duduk pada kesempatan ini didoakan oleh malaikat-malaikat Allah dengan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Maka untuk menggenapi ini, mari kita bareng-bareng niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Jikalau kita sudah seperti ini, maka janji Rasulullah yang lain, siapa yang berpagi-pagi berangkat ke masjid hanya semata-mata mengharap ridha Allah untuk menghadiri majelis taklim, maka ini pun pahalanya seperti menunaikan ibadah umroh. Maka tentu pagi yang begitu cerah seperti ini adalah pagi yang bukan menambah kita semakin sakit, tapi pagi yang membuat kita semakin sehat. Kenapa membuat kita semakin sehat? Jalan kita dari rumah menuju masjid, balik lagi dari masjid ke rumah, ini kita sepanjang jalan menghirup udara yang segar, udara yang belum terkontaminasi dengan polusi apapun, belum dikotori dengan apapun. Sementara ibarat posisi begitu, frekuensi ibarat sinyal HP begitu, sinyal internet begitu, maka frekuensi alam semesta sampai menembus arsy, maka ini adalah frekuensi yang masih jernih, sehingga doa dan munajat kita ini betul-betul menggema sampai ke arsy. Maka pada kesempatan ini, apa rahasia di balik Isra Mi'raj? Isra itu adalah, kalau secara bahasa, Isra itu adalah berjalan di malam hari. Makanya ada salah satu di antara 25 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada salah satu nabi yang mendapatkan gelar Israil. Israil. Apa itu Isra? Isra itu adalah, kalau Isra itu berjalan pada malam hari. Kalau Israil itu adalah orang yang suka berjalan di malam hari. Siapakah nabi yang dapat gelar Israil itu? Dialah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Siapakah Nabi Yakub itu? Nabi Yakub itu adalah putra Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yakub itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nama lain Nabi Yakub itu adalah Israil. Anak turun dari Israil itu disebut dengan Bani. Bahasa Arabnya anak turun itu adalah Bani. Jadi Bani Israil itu adalah anak turunnya Nabi Israil, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Di mana Nabi Yakub itu punya anak 12 orang laki-laki. 12 orang laki-laki itulah yang kemudian menurunkan orang-orang yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel itu tidak semuanya jelek. Yang jelek itu hanya Zionis. Sekali lagi, tidak semua Bani Israel itu jelek. Karena di antara Nabi yang paling banyak itu adalah Nabi keturunan Nabi Yakub. Siapa? Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Itu adalah anak cucu dari Nabi Ishak. Dan kebanyakan nabi-nabi itu diutus untuk anak cucu Nabi
Nabi Yakub ini, karena di antara manusia yang paling cerdas itu anak cucu Nabi Yakub. Di antara anak cucu yang paling rada ndablek ya anak cucu Nabi Yakub. Makanya diutus Nabi sampai banyak itu untuk mengingatkan agar tidak tersesat. Pun toh begitu masih ada orang yang Zionis yang sangat kejamnya luar biasa, yang sampai detik ini membantai orang-orang Palestina secara membabi buta dengan ungkapan Jawa, dandang dionekno kontol, kontol dionekno dandang. Maka kemudian orang-orang yang pro Israel itu mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris, sementara Israel sendiri mengatakan adalah pahlawan. Padahal fakta menunjukkan bahwa orang yang paling kejam sedunia itu ya Zionis itu. Betapa tidak, coba di Gaza itu ratusan ribu orang meninggal yang kebanyakan adalah anak-anak dan wanita. Nah, inilah yang kemudian menjadikan bahwa Zionis ini termasuk orang yang sangat, tapi kenapa Amerika dan Barat masih membela? Karena memang kalau kemudian sebagai penguasa dunia ya Yahudi, penguasa dunia itu Yahudi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Kalau Isra tadi adalah berjalan di malam hari, kalau Israel itu adalah orang yang suka berjalan di malam hari, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Isra secara istilah adalah diperjalankannya baginda Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Dan Mi'raj adalah dinaikannya baginda Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha dalam waktu semalam. Perjalanannya yang dalam satu semalam ini mengandung hikmah pelajaran yang sangat luar biasa. Dalam perjalanan Isra pada malam hari itu Allah menyampaikan berbagai macam iktibar. Di dalam kitab Dardir Mi'raj itu ada 18 iktibar. Paling pada kesempatan ini saya sampaikan hanya beberapa iktibar saja. Ada beberapa iktibar yang ditampakkan oleh Allah yang merupakan pelajaran bagi Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang Isra Mi'raj ini adalah tujuannya adalah sekaligus membesarkan hati Rasulullah SAW. Kenapa membesarkan hati Rasulullah SAW? Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah masih di tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan di mana di tahun ke-10 Hijriah pada bulan Ramadan, tanggal ke-11 Ramadan, Rasulullah SAW itu ditinggal oleh Khadijah, istri beliau yang paling beliau cintai. Andaikan Khadijah tidak meninggal, tidak mungkin Rasulullah itu menikah lagi. Sekali lagi, andaikan Khadijah tidak meninggal, Rasulullah tidak mungkin menikah lagi. Baru menikah lagi itu setelah Khadijah meninggal. Jadi Rasulullah menjalani rumah tangga bertahun-tahun. Kalau Rasulullah itu diutus di usia 40, kemudian Khadijah meninggal di tahun ke-10 kenabian, dan Rasulullah itu menikah di usia 25 tahun, maka Rasulullah menjalani rumah tangga bersama Khadijah itu selama 25 tahun, yang dikaruniai Allah dengan 6 anak dari Khadijah. Putra Rasulullah itu semuanya 7.
Yang dengan Khadijah itu ada 6. 6 itu yang laki-laki 2, yang perempuan 4. Laki-laki itu namanya Qasim dan Ibrahim. Makanya Rasulullah juga disebut dengan Abu Qasim. Yang perempuan yang pertama adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummi Kulsum, kemudian yang ragil adalah Fatimah. Yang keturunannya sampai di Indonesia ada pemalsuan keturunan Rasul. Ada Habib palsu, itu adalah dari keturunan Rasulullah dari Fatimah. Dari Fatimah yang kemudian dari Fatimah itu pun yang dari Husain, bukan yang dari Hasan. Tapi sesungguhnya yang datang ke Indonesia ini para wali itu ada yang keturunan Rasulullah dari Fatimah, dari jalur Hasan, ada jalur Husain. Dari sekian putra Rasulullah yang kemudian disebut dengan Ahlul Bait itu hanya 5 loh ya. Yang disebut dengan Ahlul Bait itu hanya 5. Siapa 5 itu? 1 Rasulullah sendiri, 2 Fatimah, 3 Ali, 4 Hasan, 5 Husain. Hanya ini yang disebut dengan Ahlul Bait. Sekali lagi, hanya 5 ini yang disebut dengan Ahlul Bait. Rasulullah sendiri, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Anak-anaknya enggak. Anak-anaknya enggak masuk Ahlul Bait. Yang Ahlul Bait itu hanya 5 saja. Adapun kemudian ada Ahlul Bait Indonesia yang disebut dengan ABI, ini yang kemudian ada pembelokan dari sejarah. Nah, dan Rasulullah ditinggal Khadijah itu di tahun ke-10 Hijri, tahun 10 kenabian pada bulan Ramadan. Ini dukanya luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 pekan kemudian meninggallah Abu Thalib. Abu Thalib ini juga punya jasa yang luar biasa. Abu Thalib itu adalah termasuk orang yang sangat disegani, karena Abu Thalib itu yang merupakan ketua atau penghulu suku Quraisy. Abu Thalib ini penghulu suku Quraisy atau sebagai penguasa Mekah. Jadi walaupun Abu Thalib ini bukan orang kaya, tapi Abu Thalib ini juga menjaga Rasulullah. Selama Abu Thalib ini masih hidup, tidak ada satupun yang berani mengusik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah 2 orang ini meninggal dunia, ini kedukaan yang luar biasa dialami oleh Rasulullah. Kemudian himpitan, siksaan, serangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Makanya kalau Khadijah dan Abu Thalib ini meninggal di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal Rasulullah mencoba mengalihkan dakwahnya ke Taif. Namun apa yang terjadi? Rasulullah dalam satu riwayat 12 hari, dalam satu riwayat 2 pekan berada di Taif, tidak ada satupun orang yang mau bersyahadat. Sehingga Rasulullah dengan putus asa membawa dengan tangan yang hampa, dengan apa? Dengan duka yang luar biasa. Terus berjalan sampai 10 bulan setelah setelah Rasulullah ditinggal 2 orang itu. Maka tepatnya di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, Rasulullah sedang berada di dekat Ka'bah. Rasulullah berada di Masjidil Haram untuk beriktikaf di dalam, dan kemudian di malam hari itu didatangilah Rasulullah oleh malaikat Jibril. Di sana ada tiang Jibril itu. Ada tiang Jibril
yang dipakai oleh malaikat Jibril untuk mengikat buruk. Jadi kalau kepingin mencium Hajar Aswad itu yang paling banyak itu berangkat dari tiang Jibril. Tapi sekarang tiang Jibril itu sekarang disamarkan. Saya haji tahun 2011, kemudian di 2012 itu masih jelas beda sendiri tiang Jibril itu, dan baunya harum banget tiang Jibril itu. Lah, disitulah kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, dada Rasulullah dibelah. Jadi Rasulullah dibelah dadanya 3 kali. Ini dibelah yang ketiga, dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, diambil hatinya, dan kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah dicuci dengan air Zam-Zam, diisi dengan berbagai ilmu hikmah dan dikembalikan lagi, dan dioperasi itu jantungnya Rasulullah, hatinya Rasulullah itu dioperasi. Nah, makanya sekarang kan ada pencangkok. Hati itu mana sebetulnya? Hati itu apakah liver? Apakah jantung? Nah, ini masih debatable. Ada orang mengatakan hati itu liver. Liver ini memang hati. Tapi ada yang mengatakan adalah hati itu ya jantung itu. Hakikat yang disebut dengan hati itu jantung itu. Dari mana? Dari sabda Rasulullah, inna fil jasati mudghah. Inna fil jasati mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada satu kepal daging. Idza saluhat, jikalau satu kepal daging itu baik, saluha jasadu kulluh, maka akan baik tubuh ini keseluruhannya. Wa in fasadat, jikalau sekepal daging itu rusak, fasada jasadu kulluh, maka rusaklah sekepal daging itu. Maka jikalau sekepal daging itu, segenggam daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal kolbu, dan ingatlah sekepal daging itu disebut dengan kolbu. Kolbu itu adalah hati. Kolbu itu dari kaulaba yukolibu, golub, kolbun, membolak-balik. Kalau bahasa kolbun, kalau jantung ini fungsinya ada di sini. Jantung itu ada di dada kita. Kemudian fungsi jantung itu adalah membolak-balikkan darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Sehingga ada bilik kanan, bilik kiri. Ada yang memompa jantung balik untuk disaring, ada yang memompa untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Rasanya di sini. Makanya kalau orang sedih di mana rasanya? Di lempeng, di perut, atau di ulu hati? Ulu hati. Orang sedih itu di ulu hati sini. Di ulu hati sini. Orang senang di ulu hati ini. Orang sumpek di ulu hati ini. Tapi orang pusing ada di kepala. Artinya apa? Kolbun. Tapi setelah jantung itu berhasil dicangkok, diganti dengan jantung orang lain. Sekali lagi, setelah jantung itu berhasil dicangkok dan bisa diganti dengan jantung orang lain. Loh, kalau kemudian hati orang itu adalah jantung, maka kemudian ketika diganti dengan jantung orang lain, berarti itu kan jantung orang lain. Maka ada pendapat lagi bahwa sekepal daging itu adalah otak kecil ini. Otak kecil, otak itu kan ada otak besar, ada otak kecil. Otak kecil ini sesungguhnya adalah pusat segala memori hidup dan kehidupan kita. Makanya kemudian Elon Musk mencoba bikin chip otak yang digunakan untuk bisa mengendalikan manusia dengan kecerdasan AI, artificial intelligence, AI, ditempel dengan AI untuk menjadikan manusia yang super cerdas, karena adalah ditempelkan untuk mengontrol fungsi otak. Nah, itulah yang apakah hati yang diambil oleh malaikat Jibril itu apakah liver, apakah jantung, apakah otak? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu.
Tapi yang jelas setelah dicuci dengan air Zam-Zam itu, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisi dengan berbagai macam ilmu hikmah yang kemudian menjadikan Rasulullah semakin bijak dan semakin tegar di dalam menjalani kehidupan ini. Rasulullah semakin tangguh di dalam menjalani kehidupan. Rasulullah semakin cerdas, semakin jernih, semakin bersih. Dan setelah itu Rasulullah dijalankan. Sepanjang jalan itu Rasulullah ditunjukkan berbagai macam iktibar. Satu ketika Rasulullah ditunjukkan ada orang bercocok tanam, baru ditinggalkan langsung berbuah. Bercocok tanam baru ditinggalkan berbuah. Bercocok tanam baru ditinggalkan berbuah. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa maknanya itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Ketahuilah bahwa ini pahala yang besar yang disediakan buat umatmu. Siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya." Lipat gandakan disebutkan kama thali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah di jalan Allah seperti sebiji padi yang kemudian tumbuh sehingga kemudian ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, sehingga Allah melipat gandakan pahala itu 10 sampai 700 kali lipat, sesuai dengan kadar kesungguhan dia untuk berinfak dan bersedekah. Bahkan lebih dari itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan buat hamba-hamba yang Allah kehendaki. Inilah penting. Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang usianya paling pendek di antara umat-umat Nabi terdahulu. Tapi ada satu keistimewaan bahwa dari umat-umat Nabi terdahulu, dari umat Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat yang didahulukan untuk masuk surga adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada materi kemarin bahwa Rasulullah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana, saya, awwaluman adalah orang pertama yu'zanu yang diizinkan lahu kepada Allah bisujud, dengan sujud yaumal qiyamah." Jadi pada hari kiamat ketika Allah membangkitkan, maka yang dibangkitkan pertama kali adalah baginda Muhammad. Yang dibangkitkan pertama kali adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diizinkan untuk sujud pertama kali pada hari kiamat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana, dan saya, awwaluman adalah orang pertama yarfa'u, yang mengangkat ra'sahu, kepalanya. Jadi Rasulullah adalah orang pertama kali yang diizinkan oleh Allah bersujud, orang yang pertama kali yang diizinkan Allah untuk mengangkat kepalanya. Dan saat Rasulullah diizinkan untuk mengangkat kepalanya, fanzur baina yadayya, maka lihatlah, kemudian fa'anzur, maka saya melihat baina yadayya, pada apapun yang ada di hadapanku. Fa'arif ummati, aku kenali umat-umatku, mim bainil umam, di antara umat-umat yang lain. Jadi begitu manusia semuanya sudah dibangkitkan, maka kemudian Rasulullah mencari umatnya. Mencari umatnya itu dicari yang ada di hadapannya. Wa min khalfi, dan belakangku, mithlu dzalik, aku pun mencari umat-umatku di antara umat yang lain. Wa ayyamini, sebelah kanan saya, mithlu dzalik, aku pun mencari umat-umatku di antara umat yang lain. Wa an shimali mithlu dzalik,
dan sebelah kiri saya. Demikian pun aku mencari umat-umatku di antara umat-umat yang lain. Saat itu faqala rajulun, seorang sahabat laki-laki bertanya, kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa mengenali umatmu wahai ya Rasul? Mim bainal umam, di antara umat-umat yang lain, fima bainan Nuh ila ummatika, di antara umat Nabi Nuh sampai umatmu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, hum gurrun muhajjalun min atharil wudu. Umatku akan bersinar sangat terang dari bekas-bekas wudu. Laisa li ahadin, dan itu tidak ada pada satupun dari umat yang lain. Fa'arifuhum, dan aku mengenal mereka, annahum yu'tauna kutubahum, sesungguhnya mereka semua itu nanti akan diberi catatan amal kebaikannya bi aimanihim, dengan tangan kanannya. Fa'arifuhum, dan aku melihat mereka semua, tas'a baina aidihim dzurriyyatahum, berjalan di antara yang lain dari keturunan-keturunannya. Jadi inilah yang kemudian umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ini diberikan bentangan, tabungan buat akhirat yang sangat luar biasa. Termasuk sedekahnya itu dilipat gandakan, dan itu tidak diberikan pada umat-umat yang lain. Berjalan lagi, Rasulullah melihat ada dua orang, yang satu terlentang, yang satu mengangkat batu yang kemudian dihantamkan di kepala yang terlentang itu sampai kepalanya hancur, otaknya bersemburat. Pemandangan yang sangat mengerikan itu. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa orang itu didemikian dan demikian? Maka Rasulullah yang bertanya seperti itu dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ketahuilah itu di antara umatmu yang kepalanya sangat berat untuk menegakkan sholatnya. Dengar azan, yang tidur masih tetap mendengkur. Dengar azan, mendengar zuhur masih lewat untuk berlanjut. Dengar asar masih nyasar untuk meninggalkan sholat. Dengan maghrib tenggelamnya matahari, dia tenggelam dengan kecapean, kepenatannya atau kesibukannya. Dengan isya, dia tidak mempedulikan isyaknya. Maka orang-orang yang sangat berat kepalanya untuk digunakan untuk bersujud menegakkan sholat itu, maka pada hari kiamat itu malaikat akan datang setiap waktu yang ia tinggalkan untuk kemudian memukul kepalanya hingga kepalanya hancur. Dan itu sebagaimana yang engkau lihat, mereka yang dihantam kepalanya dengan batu, mereka itu masih hidup. Karena apa? Di akhirat itu tidak ada kematian. Makanya pada kesempatan ini Rasulullah dikasih pesan yang sangat besar, bahwa sesungguhnya tegakkan sholat. Nah, berjalan lagi Rasulullah melihat ada orang yang berenang di lautan darah. Sesampai di tepian, dilempar lagi ke tengah, berenang lagi ke tepian. Begitu sampai di tepian, sudah menunggu orang dengan batu berpijar, dan kemudian bahasa apa itu, memaksa untuk menyuapi, itu apa namanya, dimasuki mulutnya. Begitu terengah-engah, diloloi. Begitu nyampe tepian, yang di tepi itu sudah siap dengan batu berpijar, kemudian
Di apa itu? Dimasuki batu berpijar itu sampai perutnya membuncit kayak belalang. Dan tidak ambrol itu perutnya. Tidak ambrol. Jadi disuapi batu berpijar sampai perutnya membuncit kayak belalang. Begitu sudah penuh dengan batu berpijar, dilempar lagi ke tengah. Berenang ke tepian sampai kempes lagi perutnya. Diloloi lagi. Setelah perutnya membuncit kayak perut belalang, dilempar lagi ke tengah. Rasulullah bertanya, kenapa orang itu? Apa salahnya orang itu? Maka malaikat Jibril menjawab, ketahuilah Muhammad, itu diantara umatmu yang menghalalkan segala cara untuk mencari makan, untuk menghalalkan segala cara untuk memuaskan nafsunya, menghalalkan segala cara dengan mencari, memakan, memakai, mengambil hal-hal yang Allah haramkan untuk dimakan dan diembat. Maka muncul orang kalau sudah gelap mata, tidak peduli barang haram, tidak peduli geragal, ungkal, pokok kolu diun. Padahal kalau kita kembali pada Al-Quran surah Al-Hajj, saat orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir itu disampaikan berita tentang surga dan neraka, mereka semua membuli Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah dengan mengatakan wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka semua meminta kepadamu Muhammad untuk dipercepat siksanya. Padahal wala yukhlifullahul mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa inna yauman inda rabbika, karena sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari hitungan manusia, dari apa yang kau hitung. Ayat inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa satu hari di hari kiamat, satu hari di akhirat, satu hari di alam barzah itu sama dengan 1000 tahun. Jadi orang-orang yang mendapatkan siksa itu merasakan siksa satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Kalau kemudian satu hari itu sama dengan 1000 tahun, berapa kalau 1 tahun? Maka inilah yang kemudian menjadi rahasia Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW berdoa demikian? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan kumpulkanlah saya pada hari kiamat nanti dengan golongan orang-orang miskin. Doa Rasulullah ini membuat Aisyah heran, kenapa ya Rasul engkau berdoa demikian? Maka Rasulullah menjawab, annahum yadkhulunal jannata, sesungguhnya orang miskin itu akan masuk surga qabla aghniyaihim, sebelum orang kaya mereka, arba'ina khariqan, 40 tahun. Jadi bedanya orang kaya dan orang miskin itu masuk surga 40 tahun. Itu pun orang kaya yang ambil harta kekayaannya dengan jalan yang halal, tidak korupsi, gak ngentit, gak nyolong, gak ngerampok, tapi harta kekayaan yang dikumpulkan dengan kerja yang halal, dengan jalan yang halal. Itu pun hartanya masih dizakati juga. Itu bedanya masih 40 tahun.
Padahal kita hitung berapa 40 tahun di akhirat itu dengan ukuran di dunia. 40 tahun di akhirat itu, kalau satu hari itu 1000 tahun, sementara 1 tahun itu ada 365 hari, maka 1 tahun itu sama dengan 365.000 tahun. Kalau 40 itu sama dengan 14,6 juta tahun. Jadi bedanya orang kaya dan orang miskin itu 14,6 juta tahun. Inilah rahasia kenapa Khadijah yang begitu kaya banget, saking kayanya sampai tidak terhitung kekayaannya, tapi ketika beliau wafat sekedar kafan aja tidak mampu mencukupi. Rasulullah juga orang kaya, tapi begitu wafat, sampai jelang Rasulullah wafat itu sekedar untuk makan aja Aisyah sempat menggadaikan baju perang Rasulullah itu kepada orang Yahudi. Inilah yang sesungguhnya, bahwa sesungguhnya kehidupan ini terus berputar. Satu ketika Rasul setelah melihat itu, jalan lagi Rasulullah. Begitu jalan, Rasulullah melihat ada sekumpulan orang dikasih daging mateng dan daging mentah yang busuk banget. Ini ada gulai, ada sate yang sangat lezat menurut ukuran kita, tapi orang-orang ini memilih daging busuk yang penuh dengan belatung. Rasulullah sampai merasa jijik banget. Habis itu Rasulullah tanya, wahai Jibril, apa maknanya itu Jibril? Maka Rasulullah menjawab, itulah Nabi Muhammad, bahwa di zaman akhir nanti banyak orang yang lebih memilih berzina dibandingkan menikah. Makanya sampai ada lagunya, enak tuku sate timbangane tuku wedhus, lek tuku wedhus bingung golek sukete, lek mangan sate, satene karek mangan. Jadi luweh seneng memilih berzina daripada Di dunia modern itu ndak ada orang di Singapura, di Jepang itu lebih memilih meniti karir, baik itu laki-laki maupun perempuan, lebih baik meniti karir, tidak mau kemudian terikat dengan ikatan rumah tangga begitu. Semakin modern, semakin memilih untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Makanya di Jepang, di Singapura itu krisis manusia, karena kelahiran bayi itu tidak berimbang dengan angka kematiannya. Di Jepang itu banyak rumah-rumah kosong. Karena apa? Rumah itu tidak ada pewarisnya. Karena apa? Tidak ada kelahiran. Kenapa? Lebih memilih begitu. Timbangannya tuku wedhus, aluwong tuku sate. Tuku wedhus mikir sukete, lek tuku sate karek mangan sate ini. Lah, artinya di zaman akhir orang lebih memilih berzina daripada menikah. Ini sudah mendekati hari akhir berarti ya sekarang ini ya. Berjalan lagi Rasulullah melihat ada orang saling menggunting lidahnya. Jadi cakar-cakaran, kemudian oyo-oyoan lidah ditarik, digunting, tarik gunting. Ini malah pemandangan lebih mengerikan. Cakar-cakaran bertelanjang bulat, kemudian cakar-cakaran, kemudian lidah ditarik, gunting, tarik, gunting. Pemandangan yang seperti ini membuat Rasulullah semakin merasa ngeri, bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa maknanya itu Jibril? Ketahuilah bahwa di zaman akhir itu banyak orang menggerakkan lidahnya untuk membuli, memfitnah, memprovokasi, mencaci dan memaki, yang saling menyakiti satu dengan yang lain, demi memperoleh keuntungan
dia tidak segan-segan memfitnah orang lain. Ibarat orang bekerja begitu, dengan atasan menjilat, dengan samping nyikut kanan, nyikut kiri, dengan bawahan menginjak. Memang untung dia mendapatkan promosi jabatan, memang untung dia dihormati, tapi ingat bahwa itu kelak akan menjadi pulsa keburukannya, sehingga kebaikan apapun yang ia lakukan akan diambil oleh orang-orang yang dizalimi. Makanya imam yang adil itu doanya sangat mustajab, tapi sebaliknya imamul fujur itu akan membawa risiko yang sangat besar. Ada seorang pemimpin, seorang kepala yang zalim, maka dia akan menanggung risiko atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian semua adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Sampai perjalanan, singkat cerita, sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat bersama nabi-nabi terdahulu dan malaikat, sampai suasana Masjidil Aqsa yang gelap itu menjadi terang benderang, dan Rasulullah menjadi imam, sholat 2 rakaat. Selepas sholat, Rasulullah dinaikkan ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, dan langit 7. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang duduk di sebuah taman, yang jenggotnya sampai ke tanah. Ketika menoleh ke kanan, beliau tersenyum sambil berdoa, Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah wal afa indal hisab, sambil tersenyum. Ketika noleh ke kiri, saat noleh ke kanan itu tercium bau yang sangat harum, sambil membaca Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah wal afa indal hisab. Ketika ada bau yang sangat busuk dari kiri, dan beliau menoleh ke kiri, Allahumma inni a'udzubika minan, Allahumma inni as'alukan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inni as'alukan najata minan nar wal afa indal hisab, sambil menangis. Ditanya, wahai Mbah Adam, apa gerangan yang membuat engkau tersenyum ke kanan sambil membaca demikian? Apa yang membuat engkau menangis? Dengan membaca demikian, ketahuilah bau harum tadi adalah cucu-cucuku yang ada di surga. Makanya aku berdoa, Allahumma inni as'alukal fauza, ya Allah, aku mohon kepadamu keberuntungan berupa surga, wal afa indal hisab, dan pengampunan pada hari penghitungan. Dan ketika menoleh ke kiri, ketahuilah itu adalah cucu-cucuku, anak cucuku yang ada di dalam neraka dengan bau yang sangat busuk. Makanya saya sambil menangis dan berdoa, Allahumma inni as'alukan najata minan nar, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk engkau selamatkan dari api neraka, wal fauza bil jannah. Dan ini yang disunahkan ketika kita salam ke kanan, kita membaca Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah wal afa indal hisab. Ketika ke kiri, Allahumma inni as'alukan najata minan nar wal afa indal hisab. Baru salam, baru setelah itu noleh ke kanan, disunahkan Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah. Noleh ke kiri, Allahumma inni as'alukan najata minan nar. Dan dipesani banyak banget, kalau kita ceritakan waktunya tidak nutut. Langit kedua ketemu Nabi Idris, langit ketiga, keempat, langit keenam ketemu Nabi Musa. Ketika ketemu Nabi Musa, mau kemana kau? Aku mau ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah. Dan Nabi Musa berpesan, nanti kalau dapat apa-apa singgahlah ke sini, barangkali saya bisa memberikan nasihat kepadamu.
Langit ke-7 Rasulullah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa pesan Nabi Ibrahim kepada kita yang kita juga bisa untuk mengamalkan? Pesan Nabi Ibrahim adalah tanah di surga itu sangat luas. Apapun yang ditanam oleh umatmu akan ditumbuhkan. Karena itu ajari umatmu untuk rajin menanam pohon di surga. Terus Rasulullah bertanya, bagaimana caranya? Maka Nabi Ibrahim berpesan, baca tasbih. Setiap kali tasbih itu akan ditumpukan pohon di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau pujian lebih bagus ini aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Satu tasbih ditumbuhkan pohon surga yang sangat subur. Setelah itu baru Rasulullah ditunjukkan oleh malaikat Jibril tentang surga dan penghuni-penghuninya, neraka dan penghuni-penghuninya. Habis itu diantar ke gerbang Sidratil Muntaha Arsy, dan di sanalah malaikat Jibril meninggalkan dan Rasulullah langsung bertemu Allah untuk menerima perintah sholat 50 waktu. Baginda Muhammad teringat pesannya, jikalau dapat apa-apa singgahlah sini, maka mampirlah ke langit ke-6. Di langit ke-6, loh. Lah kenapa? Umatku aja 2 waktu banyak yang tidak sholat. Umatnya Nabi Musa itu saat matahari terbit dan matahari tenggelam itu banyak yang tidak sholat. Apalagi 50 waktu mana kuat? Apalagi umatmu itu lemah-lemah. Sana minta dipotong. Akhirnya dipotong 5, turun lagi. Akhirnya di dalam riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah mundar-mandir dari Arsy sampai langit ke-6 itu 9 kali. Yang terakhir tinggal 5 waktu. Begitu tinggal 5 waktu disuruh minta korting. Aku sudah sungkan, sudah malu, sudah dikasih diskon sampai 9 kali. Akhirnya jadilah sholat 5 waktu itu, dari isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan ya sudah ya, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, disingkat Islam. Lah inilah yang kemudian kenapa Rasulullah ditunjukkan yang seperti ini, di-Isra dengan berbagai macam iktibar, kemudian ketemu para nabi, ternyata intinya itu ada di dalam sholat. Seluruh apapun kalau sholatnya benar, insya Allah semuanya tidak akan membuat kita tergoyahkan. Apalagi kalau kemudian kita menjaga wudhu, maka setan pun tidak akan bisa menggoda sedemikian rupa untuk menggelincirkan kita sampai tersesat terlampau jauh. Karena itulah mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 52 menit ini ada kemanfaatan yang dapat kita ambil, di mana sholat itu, apalagi kalau kemudian kita sholat di awal waktu saat azan mengumandang, ada 3 hal yang merupakan kebahagiaan yang diterima buat orang-orang yang istiqomah datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Pertama adalah amal yang paling utama, kedua adalah amal yang paling Allah cintai, ketiga adalah amal yang paling mendekatkan kita ke surga. Maka dengan inilah yang kemudian mudah-mudahan umur yang sangat pendek, kalau kita hitung ya, kalau 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun, kalau kita dikasih umur 60 tahun, itu kita hidup kurang lebih hanya 1,5 jam. Karena 1 jam itu sama dengan 21,86 tahun. Kalau 1,5 jam itu sama dengan 62,5 tahun. Maka kalau kita dikasih umur 60 tahun, hanya 1,5 jam saja. Apakah 1,5 jam ini kita korbankan dengan segala macam hal yang membuat kita mendapatkan murka Allah? Maka dengan demikian mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, sehingga Allah betul-betul membentangkan jaminan keselamatan dan ridhonya buat kita semua. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup dengan doa. Untuk iktikaf itu hanya ada di masjid, Bapak.
Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada sampai begini, supaya istri kita bisa iktikaf manakala kita tidak ada di rumah. Karena memang jikalau perempuan itu datang ke masjid membawa ada fitnah, lebih baik di rumah, lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau tidak ada fitnah, lebih baik ada di masjid. Nah, ketika dalam posisi istri kita tidak berani untuk berangkat ke masjid, maka kita bikin musola di rumah tapi niati masjid. Jadi kalaupun tuh ada musola itu niati aja masjid. Saking pentingnya masjid dan bisa iktikaf di desa kelahiran saya. Saat saya sekarang kan sudah yatim piatu. Saya kalau pulang ke Lampung begitu ya hanya ziarah ke orang tua, karena manzar kubro walidayhi au ahadihima kana kahajatin, hadis riwayat Imam Hakim. Siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, maka dia dapat pahala seperti dia baru pulang haji. Makanya walaupun jauh Lamongan kampung, saya masih kesempatan masih ke sana. Begitu ada masjid, ada musola, namanya musola, tapi 2 soft itu ditulis area masjid gitu. Area masjid. Apakah boleh? Boleh. Pakai apa? Rumus di dalam kitab Fathul Mu'in tadi. Jadi kalau kemudian bikin musola di rumah, niati aja itu sebagai masjid, sehingga dijaga kesuciannya. Sehingga ketika kita sholat tahajud, sholat sunnah di rumah, kita tetap sholat di dalam masjid yang kita buat di dalam rumah. Sehingga iktikaf itu hanya ada di masjid. Makanya nawaitul i'tikafa fil masjidi. Tapi kalau kemudian diambil dari maknanya, antara masjid dan musola itu kan sama aja. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu hanya ada di masjid. Dan supaya dapat nilai i'tikaf, walaupun bangun musola, niati aja musola itu adalah bangun masjid. Karena targetnya membana masjidan banallahu qasran fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan istananya di surga. Ada yang lain? Nggih, monggo. Ya. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah dibedah secara fisik, dioperasi secara fisik. Karena di Isra itu adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Abdun itu adalah jasad dan ruh. Lah, abdun ini sebelum diperjalankan itu dibedah. Lah, pembedahan malaikat itu kan beda. Sekarang ini kan ada pengobatan yang, jadi Rasulullah itu dibedah secara fisik. Saat Rasulullah itu di asuhan Halimah dari Bani As-Sa'diyah, saudara-saudara sepersusuan itu melihat bahwa Rasulullah itu dadanya dibelah oleh seseorang gitu. Jadi lapor sampai keluar darahnya begitu. Betul-betul disaksikan dibelah itu. Dibelah. Jadi dari riwayat ini bahwa kan 3 kali Rasulullah dibelah itu saat masih kecil. Yang terakhir saat mau Isra itu. Jadi atas kesaksian yang pertama itu, maka ini sebagai kesimpulan bahwa Rasulullah dibelah itu adalah dibelah secara fisik untuk diambil organ yang paling penting untuk dibersihkan. Yang lain? Cukup nggih? Udah waktu isyraq, kita sholat. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil alaina kullal asir bi jahil basyirin nadhir. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma fi ba'dah
wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah wa na'udzubika minal kaslan wa su'il kibar wa na'udzubika min adzabin fil nar wa adzabin fil qabr. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alana kullal asir bijal bashir nadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah hamba dan anak turun hamba termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, dan terimalah doa hamba, dan jadikanlah kami. Demikian liputan ini. Atas atensi dan kebersamaan Anda diucapkan terima kasih. Sebelum Anda meninggalkan channel, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.